Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Enda. Saya mewakili SOD Asri Kandi dari Kelurahan Gundi, Kecamatan Bubutan. Di sini, Bunda mau mendongeng cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Mau tahu bagaimana ceritanya? Pada zaman dahulu, di sebuah desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo pekerjaannya mencari kayu di hutan. Mbok Rondo sangat menginginkan seorang anak. Dan pada suatu hari, setelah bekerja mencari kayu, Mbok Rondo pun beristirahat dan mengeluh. Oh, seandainya aku memiliki seorang anak, tentu pekerjaanku akan lebih ringan karena ada yang membantuku. Tiba-tiba bumi pun bergetar. Bum, 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 bum. Datanglah seorang raksasa yang bertubuh sangat besar dan berwajah sangat menyeramkan. Mbak Rondo pun sangat ketakutan. Oh, siapa kamu? Aku, raksasa Mbok Rondo. Aku akan mengabulkan keinginanmu untuk mempunyai seorang anak. Tapi dengan syarat, jika anak itu berusia 16 tahun, maka dia harus kau berikan kepadaku untuk kujadikan santapan makananku. Tanpa berpikir panjang pun, Mbok Rondo menyetujui persyaratan tersebut. Baiklah raksasa, aku menyetujuinya. Raksasa pun memberikan biji mentimun untuk ditanam oleh Mbok Rondo. Tanam dan peliharalah biji mentimun ini supaya tumbuh. Baiklah raksasa, raksasa pun pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo pun pulang dan menanam biji mentimun tersebut di rumah, di halaman belakang rumahnya. Beberapa minggu kemudian, biji mentimun tersebut tumbuh menjadi buah mentimun yang sangat lebat. Dan di antara buah mentimun yang sangat lebat itu, terdapat satu buah timun yang sangat besar. Mbok Rondo pun memetik dan membawa pulang buah mentimun itu. Lalu Mbok Rondo pun membelahnya. Ternyata di dalam buah mentimun yang sangat besar itu terdapat seorang bayi yang sangat cantik. Mbok Rondo pun sangat menyenangi bayi tersebut dan memberi nama Timun Mas. Waktu berganti hari, berganti bulan, Timun Mas pun tumbuh menjadi gadis dewasa yang sangat cantik. Dan pada suatu pagi, Mbok Rondo dan Timun Mas akan pergi ke hutan untuk menebang kayu. Ibu, ayo kita ke hutan untuk menebang kayu. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba bumi pun bergoncang. Datanglah seorang raksasa. Bum, bum, bum. Mbok Rondo, aku kesini untuk menemui kamu. Kamu akan memberikan anakmu untuk kujadikan makananku. Iya, aku tahu kamu kesini mau mengambil timun mas dariku. Tapi beri aku kesempatan 2 tahun lagi supaya dia tumbuh menjadi gadis yang dewasa dan bisa untuk kamu makan, lebih enak untuk kamu makan. Oh, baiklah, aku akan datang ke sini 2 tahun lagi. Tapi kamu harus menepati janjimu. Kalau tidak, nanti kamu yang akan aku makan.
kata raksasa sambil pergi meninggalkan Mbok Rondo. Suatu malam Mbok Rondo pun tertidur dan bermimpi ada suara gaib yang bilang kepada Mbok Rondo bahwa bila Mbok Rondo ingin menolong Timun Mas, maka Mbok Rondo harus pergi ke hutan, ke Bukit Gundul untuk menemui pertapa. Mbok Rondo pun keesokan harinya pergi menemui pertapa di Bukit Gundul dan diberi pertapa 4 bingkisan untuk dibawa pulang oleh Mbok Rondo. Bingkisan itu berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo pun pulang dan menceritakan kepada Timun Mas tentang apa yang dikatakan oleh pertapa kepada Mbok Rondo. Dan saat itu ada raksasa datang lagi. Mbok Rondo, mana Timun Mas? Cepat berikan Timun Mas kepadaku. Aku sudah sangat lapar. Mbok Rondo pun masuk ke dalam rumah untuk menemui Timun Mas dan menyuruhnya pergi meninggalkan raksasa. Pergilah nak, bawalah 4 bingkisan ini. Larilah dari raksasa itu supaya dia tidak bisa menangkapmu. Timun Mas pun berlari meninggalkan raksasa. Raksasa pun mengejarnya. Setelah itu Timun Mas melemparkan biji mentimun dan sungguh ajaib, biji mentimun pun berubah menjadi buah yang sangat besar. Raksasa pun memakan buah mentimun itu. Begitu raksasa itu kenyang, dia melanjutkan mengejar si Timun Mas. Timun Mas pun melemparkan jarum. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan raksasa pun berlari mengejar Timun Mas sambil kakinya berdarah-darah karena menginjak kena bambu. Setelah itu Timun Mas pun melemparkan garam. Garam pun berubah menjadi lautan. Dan raksasa dia tenggelam bawah lautan itu. Tapi dia bisa berenang dan menyeberangi lautan itu. Timun Mas pun melemparkan terasi. Karena ketakutan dia melemparkan terasi. Terasi pun berubah menjadi lumpur yang sangat mendidih. Akhirnya raksasa itu tenggelam di dalam lumpur yang sangat mendidih. Dan dia mati di dalam lumpur yang sangat mendidih itu. Mbok Rondo pun mengejar Timun Mas. Mereka berbahagia karena mereka bisa lolos dari raksasa yang jahat itu. Mereka pun berdua hidup bahagia. Sekian dongeng dari Bunda. Terima kasih. Salam literasi.